Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Jadi sudah lama ya saya nggak ngasih update tentang Ethereum. Kemarin kalau misalkan banyak dari tahun lalu sama tahun-tahun sebelumnya pada yang bilang bukan namanya Republik Rupiah, katanya Republik Ethereum karena bahasa Ethereum mulu. Tapi sekarang sejak terjadinya The Merge kita udah lama nggak ngasih update. Tapi banyak orang yang pada komen di YouTube, di Instagram, terus pada nanyain sekarang masa depannya kayak apa, roadmap berikutnya seperti apa, dan kira-kira ada upgrade berikutnya nggak yang bikin Ethereum tuh makin relevan untuk ke masa depan. Mari kita cari tahu hari ini yuk. Oke, let's go. Baik guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Jadi untuk yang pertama-tama kami ingin berterima kasih pada sponsor kami untuk Crystal yang telah membantu untuk sebagai official partner kami di channel Republik Rupiah ini. Nanti mungkin di pertengahan akan kami kasih beberapa hal tentang bagusnya pakai dompet Crystal itu sendiri dan amannya seperti apa. Tapi yang pertama kita mau buka dulu nih dari roadmapnya Ethereum ke depannya. Nah pertama-tama ya, setelah The Merge itu selesai, kalian mungkin ada beberapa yang udah nonton konferensinya ETHCC ini. Kalau misalkan belum, mungkin ada yang pernah baca beberapa rekapannya, mungkin dalam bentuk berita atau gimana. Tapi intinya di sini Vitalik bilang bahwa sebenarnya Ethereum itu sedang dalam masa-masa banyak hal yang akan diterapkan, diimplementasikan biar dia bisa jadi relevan dan kegunaannya itu makin bagus untuk ke masa depannya. Kalau kita ngelihat dari salah satu chart yang dia bagikan di konferensi ini kita bisa lihat ya axis yang ini tuh kapabilitas sistem, terus ini waktu. Jadi intinya seiring waktu kapabilitas itu semakin meningkat. Kita sedang ada di sini menurut dia dan beberapa developer di Ethereum, dan kita sedang masuk ke dalam periode di mana banyak perubahan yang pesat, bener-bener kemajuan yang meningkat banget untuk bisa menambah kapabilitas sistem. Kalau mungkin beberapa dari kalian udah lama di pasar kripto, mungkin ingat tentang kelahirannya Ethereum 7 tahunan lebih dulu, itu bener-bener lebih sedikit hal yang bisa dibayangkan ternyata mampu terjadi di sebuah jaringan blockchain desentral. Nah pada akhirnya nanti seiring waktu terus berjalan, mungkin kapabilitas sistemnya akan kemudian masuk pada titik tertentu yang sudah stabil. Tapi intinya sekarang sedang dalam fase yang cepat pertumbuhannya dan perubahannya. Dan kalau kita mau nanya dari The Merge gitu ya, apa yang berikutnya? Beberapa orang kadang kayak yang kritikus-kritikusnya dari Bitcoin maksimalis bilang Ethereum nggak bisa di withdraw, nggak bisa ditarik, ditipu gitu kan, kayak duitnya ke kunci di sana di jaringan, sedangkan orang-orang pada harus spekulasi asetnya aman-aman aja. Padahal si Ethereum sendiri bilang dari konferensi yang tadi pun salah satu rangkumannya adalah The Merge itu cuman baru 55% dari roadmap penuh yang Ethereum pengen lakukan. Jadi tentu saja pasti akan ada withdrawal berikutnya, dan itu merupakan beberapa hal yang akan kami bagikan untuk hari ini. Sebelum saya masuk ke bagian withdrawalnya, untuk roadmap Ethereum ini saya sudah buat beberapa catatan kemarin dari beberapa sumber, dari ngeliatin konferensi, podcast, dan lain-lain. Intinya mereka sedang meningkatkan skalabilitas lebih untuk layer 2 dan untuk mainnet juga. Mereka membersihkan utang-utang teknis yang sudah jadul-jadul, semua dibersihin biar rapi, blockchainnya nggak berat dan nggak kuno. Terus sama mengurangi risiko sentralisasi. Banyak kemarin kan gara-gara pindah proof of stake jadi terpusat, jadi sentralisasi. Padahal ya nggak juga gitu kan. Semua itu bergantung pada spektrum aja. Kita ada di spektrum yang lebih desentral atau kurang desentral. Dan Ethereum sekarang sudah masuk dalam spektrum yang desentral, cuman perlu lebih baik aja untuk bisa kedepannya jadi tahan sensor dan benar-benar bagus sebagai jaringan yang netral lah istilahnya, nggak terombang-ambing sama politik tertentu. Nah kalau udah masuk ke bagian withdrawnya, untuk ETH yang sedang staking sekarang kan nggak bisa ya kita tarik, kecuali kita masuk ke bagian platform yang kayak Lido atau Rocket Pool dan kawan-kawannya. Jadi upgrade WD ini, withdraw, seharusnya itu mudah menurut pengembang dan nggak ada delay. Catatan yang saya ambil ini di sini untuk mengurangi risiko dan kritik dan skeptisisme orang yang pada mikir bahwa nggak jelas nih, kita dijebak disuruh staking tapi ternyata nggak bisa ditarik lagi. Padahal nggak begitu. Nanti kita cari tahu di sini bahwa ternyata orang yang staking pun itu orang yang percaya sama Ethereum, bukan spekulator-spekulator atau trader nggak jelas yang kadang orang pikir masuk Ethereum terus kejebak karena staking. Beberapa test run udah berlangsung, yang sudah sukses ada 2 testnet, tapi ada test run lagi atau biasa sebutan istilahnya mereka shadow fork, yaitu selama bulan Januari Februari nanti. Untuk withdrawalnya sendiri targetnya tuh bulan Maret 2023. Jadi beberapa bulan ke depan. Untuk WD udah jadi prioritas. Memang ada pengembangan lain kayak upgrade, cuman kalau memang sempat bareng ya dibarengin. Kalau nggak sempat ya udah nggak bakal mengubah tanggalnya WD, karena emang withdraw ini yang paling jadi prioritas. Dan developer makin yakin karena
ini sentimennya jadi positif. Kalau sudah bisa WD aset, pasti kan orang-orang jadi makin yakin. Sekarang kan banyak mungkin yang pada pengen staking, mikirnya kayak waduh, kapan bisa di withdraw, kita nggak pernah tahu, kita kekunci sana terus asetnya gitu kan. Nah, kalau udah mainannya sama institusi, mereka pengen kejelasan, dan kalau sudah bisa WD, risiko tuh jadi hilang. Jadi mereka lebih berani karena bisa unstake kapanpun. Nah, ini juga menambah daya tarik, karena artinya dengan orang yang mau staking dan berani, ETH makin kekunci, dan yang tadinya ragu jadi mungkin sekarang lebih berani untuk beli Ether. Jadi intinya ini banyak hal-hal yang positif. Nah, cuman informasi yang menarik dari data yang bisa kita lihat itu adalah kalau misalkan ini kan hasil dari pertemuan Ethereum Core Dev kemarin ya, pengembang intinya Ethereum. Mereka ngomongin nih banyak banget hal. Ada IOF, nanti di akhir kita bahas juga. Terus ada upgrade tentang withdrawal. Intinya kayak minimum aja lah, nggak perlu diribet-ribetin. Yang penting orang nggak khawatir, mereka bisa narik aset. Dan itu jadi salah satu penekanan mereka yang perlu fokus. Nah, kalau misalkan orang bilang ya, wah nanti kalau sekalinya udah di iniin WD-nya, orang-orang pada WD semua, terus tekanan jual tinggi banget, terus akhirnya harga ETH bakal ngedam dong. Karena semua orang bakal ngejual Ethernya mereka yang tadinya di staking, semua dibanting, jadi kedam harga Ether. Sebenarnya nggak juga. Tapi sebelum kita cari tahu jawabannya gimana kok bisa nggak ngedam dan ternyata malah bullish, kami akan kasih tahu kalian tentang Crystal tadi, sponsor video kita untuk hari ini. Jadi kalau misalkan kita ngeliat ke Crystal ya, ini kan dompet HP yang bener-bener ramah pengguna banget. Nah, dompet yang ramah pengguna banget ini punya banyak fitur. Kemarin kan ada banyak banget yang namanya orang-orang pengen belajar gimana bisa megang seed phrase atau kunci privat sendiri biar aman, nggak mempercayakan pada satu entitas terpusat yang kita nggak tahu, kadang data kita bisa bocor, atau kadang kita pun bingung apakah bisa narik aset atau bisa deposit dengan aman. Banyak FAT juga kan kemarin tentang Binance, padahal yang paling besar juga exchange-nya. Terus sudah sampai di Las Vegas banyak yang pada taruhan exchange mana yang bakal bangkrut berikutnya. Intinya Crystal ini nggak nyimpen duit kita, karena Crystal sebagai perusahaan tidak menyimpan seed phrase kunci privat apapun. Kita yang nyimpan sendiri. Kalau mau kita backup ke akun pribadi kita kayak Google Drive pun bisa. Nah, kalau misalkan kita ngelihat ya, ini bener-bener bisa dipakai untuk manajemen portofolio juga. Kalau kemarin kan kita udah ngobrolin tentang beberapa reward, misalkan kita bisa staking, bisa earn tertentu, itu dari sini gitu kan. Eksplorasinya banyak banget. Ada reward, bisa dapat dari referral juga, terus bisa dapat dari hunting. Pokoknya macam-macam lah. Dan platform yang sudah mereka dukung itu juga banyak, dari Pangolin-nya Avalanche ada, yang dari Binance Smart Chain juga ada, yang dari SushiSwap, Pancake, AV, bahkan yang asli dari Ethereum, atau kayak Kyber, Compound, dan Uniswap yang udah blue chip, semuanya ada. Mau nyari duit, gampang. Cuman kadang kalau misalkan kita mau earn, bisa pilih juga kan, asetnya beda-beda, APY-nya per tahun berapa. Nyari blockchain-nya juga berbeda-beda, ada gampang. Misalkan mau yang lebih murah, biaya gas-nya daripada di Ethereum mahal, silakan. Kalau bingung, misalkan punya aset ya, kadang ada aset stablecoin mungkin di blockchain satu, terus pengen dipindah ke blockchain lain, atau malah punya aset yang bukan stablecoin tapi pengen dipindah-pindah, bisa swap loh langsung nih. Misalkan dari jaringan Avalanche gitu kan. Ya udah, kalau misalkan kita mau pindah dari AVAX gitu kan, terus jadi sebuah stablecoin, anggap aja kita mau ganti ke USDC, itu bisa langsung. Kita punya apa, mau kita tarik kemana. Terus kalau misalkan mau dipindahin ke blockchainnya, udah langsung tinggal pakai Crystal Bridge aja. Dan ini memang ada peringatan risikonya, karena yang namanya bridge pasti ada risiko. Cuman tinggal pilih mau dari Avalanche, token apa, ke jaringan mana, itu bebas, pilihannya lengkap. Jadi kayak kalian itu punya banyak banget kan eksplorasi DeFi. Aman, kalian pegang sendiri ya, bukan Crystal yang megang dananya. Terus kalau mau pindah-pindah blockchain, mau swap, mau earn reward, pokoknya segala sesuatu tentang portofolio, keamanan kripto, semua kalian pegang. Mau manage, mudah dari halaman utama. Misalkan mau manage ngeliat dari aset, ketahuan semua. Ada logo-logo ikonnya nih, ETH yang ada di mainnet Ethereum, GMX yang ada di Arbitrum, Polygon Matic yang ada di Polygon, semua jaringan-jaringan lain kebaca. Kalau mau nanya NFT juga bisa ditunjukin. Misalkan yang pada entah flipper atau mungkin investasi untuk NFT juga bisa ketahuan. Kalau misalkan kalian lebih cepat daripada internet saya, udah muncul gambarnya. Tapi karena ini masih rada lemot jadi nggak muncul. Intinya semua NFT kita, semua aset kripto kita bisa di manage dengan mudah langsung dari HP aja. Nggak perlu repot-repot buka laptop atau harus pinjem komputer orang. Kalian bisa bawa ini kemana aja, portable, tahu aset kalian lagi ngapain, lagi earning apa, lagi swap ke bridge manapun. Semuanya eksplorasi yang lengkap.
Hebat kan? Itulah Kristal sponsor kita dari video untuk hari ini. Terima kasih Kristal, dan kalau kalian tertarik bisa cek untuk deskripsi di bawah video ini untuk daftar dan juga download aplikasinya langsung. Oke, kalau kita lanjut ya, tadi kan ngomongin tentang withdrawal gitu kan. Gimana nih kalau ternyata withdraw banyak-banyak terus Ether kedam? Ada batasnya. Kalau kita ngelihat di sini, itu ada batasnya dengan 500.000 validator gitu kan. Hanya bisa 7 validator doang yang keluar masuk dari daftar validator aktif. Jadi setiap epochnya, setiap zamannya itu 1575 per day, per hari. Jadi cuma 1575 per hari, dan dengan batasan itu kurang lebih sampai meningkatnya nanti 1800-an per hari. Jadi dengan adanya batasan dan orang-orang tuh keluar masuk bertahap gitu kan. Kalau nanya berapa banyak ETH, itu 50.000 ETH, kurang lebihnya 50.000 per hari. Kalau itu pun kalau mau keluar masuk ya, kadang kan memang validator ya udah memang pengen earn reward jangka panjang atau memang percaya sama pengen mendukung desentralisasi Ethereum. Cuman anggap aja nih skenario terburuk. Bahkan kalau cuman sisa 20% doang nih validator, tekanan jualnya tuh sama aja kayak miners dulu ngejual ETH pas masih proof of work. Jadi nggak ada bedanya yang bikin dia langsung kayak bearish dan orang-orang pikir wah bakal ngedam withdrawal dan lain-lain. Biasanya itu naratif yang dibikin sama maksimalis dari project-project lain. Jadi kalian jangan sampai kejebak gitu, karena naratifnya salah. Kita lihat buktinya di sini tidak seperti itu. Terus sekarang kita ngelihat jumlahnya juga nih, orang yang udah masuk ke Ethereum. Kita masuk ke Dune Dashboard. Ini tempat analitik dari segi on-chain. Kalau kita ngelihat ya dari segi deposit yang masuk, kalau kalian ingat, mungkin ada beberapa yang nggak ingat atau memang nggak tahu, Beacon Chain itu Ethereum yang memang sudah sejak awal proof of stake, ini sebelum the merge ya, sudah lahir sejak Desember 2020. Desember 2020 itu udah proof of stake. Sedangkan Ethereum yang kita masih pakai transaksi tadinya masih proof of work. Makanya the merge itu menggabungkan. Kalau masih belum paham tentang the merge, ada banyak episode yang udah kami bikin. Intinya yang udah masuk Beacon Chain sejak Desember 2020 itu udah ada banyak. Orang udah masuk staking ETH. Pertanyaannya, kok mereka mau masuk Desember 2020 padahal belum jelas kapan the merge, kapan bisa narik aset? Ya jawabannya karena mereka yakin sama Ethereum, dan karena memang mereka validator, dan karena memang mereka aktif pakai ekosistem Ethereum. Intinya apa? Intinya mereka bukan trader yang cuman spekulasi-spekulasi terus kayak coba staking ETH terus nyalah-nyalahin. Waduh, duit saya nyangkut, kapan bisa ditarik? Nah, kalau kita ngelihat dari daftar ini, mungkin sulit untuk kalian lihat ya, tapi intinya dari akhir tahun 2020 sampai tahun ini, itu mayoritasnya 60-70% deposit yang masuk untuk ETH yang sedang staking itu terjadi sebelum ada kejelasan timeline merge, dan sebelum hari ini, sebelum kita ngelihat ada kejelasan tentang penarikan atau withdrawal itu terjadi Maret 2023. Artinya mereka emang udah yakin. Kalau misalkan masih belum ngerti dengan ngeliat data ini, Mas Sari bikin gambar yang lebih mudah dipahami nih. Nih, 70% staker hingga hari ini, 60% yang deposit ETH. Jadi intinya mayoritas yang staking ETH itu memang hodler, emang orang yang megang jangka panjang, emang validator yang yakin. Nggak ada lagi istilahnya argumen-argumen kayak biasanya yang pada mau nge-FUD gitu kan. Ethereum nggak jelas, disuruh staking tapi nggak bisa ditarik asetnya. Ini orang pada paham, karena memang mereka udah ngerti Ethereum tuh tujuannya apa, kedepannya gimana, mereka pendukung, mereka pemegang aset jangka panjang. Makanya mayoritas yang staking pun nggak khawatir, nggak bisa di withdraw. Nah cuman untuk memudahkan biar orang-orang baru masuk yang nggak ragu, makanya kita sekarang upgrade biar bisa ada withdrawal. Jadi kedepannya institusi pun makin yakin. Kalau para trader mah dari kemarin juga makainya bukan staking ETH di sini, pasti mereka pakainya di platform-platform yang stakingnya liquid. Kayak contohnya ada Lido Finance, ada Rocket Pool, yang baru ada Swell Network, dan lain-lain, ada banyak namanya. Nah intinya gitu ya guys, untuk FUD argumen apapun yang bikin kalian berpikir Ethereum bakal ngedam gara-gara ada withdraw aset, sekarang kalian paham nih semua teknisnya dan konsepnya kayak gimana. Intinya ada batasannya, bertahap, dan dari tahapan-tahapan itu pun belum tentu semua orang memang pada pengen withdraw. Karena semakin withdraw pun reward makin naik untuk insentif, dan orang makin pengen masuk buat stake dapat reward lebih banyak. Intinya ada keseimbangan lah, ada equilibriumnya. Lanjut ke upgrade EVM-nya. EVM itu ada yang baru, upgrade-nya namanya EOF, EVM Object Format. Ini hal yang berbau teknis, kalau bukan developer juga nggak apa-apa, nggak perlu ngerti. Saya pun nggak ngerti semuanya karena saya juga bukan developer, nggak punya latar belakang teknis.
Tapi intinya EVM tuh mesin virtualnya Ethereum. Selama 7 tahun lebih terakhir ini nggak pernah ada perubahan yang masif, yang signifikan. Perubahan apapun biasanya minim. Nah sekarang udah ada 5 perubahan baru yang masuk ke dalam EVM object format ini. Semuanya ini merupakan tulisan-tulisan yang teknis, berbau kode dan program. Intinya hemat gas buat developer bikin aplikasi. Implementasi smart contract jadi sederhana. Terus kode-kode itu jadi dibersihin, yang tadinya jadul, kuno, udah lama nggak kepake atau gimana, pokoknya dibersihin biar lebih rapi. Kode itu kan ada yang bilang itu sebuah seni. Kalau developers mungkin setuju, semakin kalian bisa bikin kode itu ringkas tapi berhasil tanpa ada bug atau kesalahan, itu seni. Jadi bersih-bersih. Terus kemudahan upgrade EVM di masa depan nanti. Jadi kode sama data tuh dipisahin. Artinya developer tuh bebas mau nambah atau mau nyingkirin opcode. Untuk yang belum tahu opcode, ada tulisannya di sini penjelasannya. Opcode itu cuman instruksi dari sebuah program yang bisa dibaca sama manusia. Ini contohnya opcode. Nah, itu contohnya pokoknya instruksi lah yang bisa dibaca sama manusia tentang sebuah program. Nanti jadi bebas, developer bisa nambah, bisa nyingkirin. Intinya semua ini teknis. Semua untuk kebaikan pengguna biar Ethereum makin mulus, makin lancar. Kedepannya itu biar makin banyak orang yang bisa adopsi tanpa ada masalah berarti. Dan teknologi selalu maju kan. Banyak blockchain lain bilang Ethereum udah kuno, udah jadul, udah lemot, biaya mahal, nggak jelas gitu kan. Tinggalin aja, banyak yang baru-baru nih. Nah ini jadi membantah dan membuktikan bahwa argumen itu salah. EVM tuh punya dan bisa untuk melakukan upgrade ke depannya. Jadi makin relevan. Dan dominasi yang sekarang aja masih nggak bisa dikalahin sama kompetitor-kompetitor yang sok-sokan bisa nge-kill Ethereum, bakal makin jelas lagi dominasinya. Dan kalau nggak selesai dites tanggal 5 Januari ya, ini menurut target dari developernya, katanya bakal di skip, jadi nggak ikut barengan sama upgrade yang withdrawal aset tadi di bulan Maret. Intinya developers pada pede sebenarnya, sebagian besar mungkin bisa selesai dan dimasukin barengan sama upgrade Maret. Cuman sisanya mungkin nanti kita skip, kita nggak tahu, kita lihat aja ke depannya. Intinya 2023 adalah tahun yang besar untuk Ethereum, karena seperti yang kita tahu, sekarang pun orang-orang sudah makin aktif lagi dengan aktivitas on-chain mereka. Dan EIP 4844 itu adalah upgrade yang terakhir, yang kalau misalkan kita sempat ngelihat mungkin proto Deng Sharding, atau kalau dua-duanya nggak pernah lihat, nggak pernah baca, itu juga nggak apa-apa, karena memang biasanya hal-hal seperti ini paling aktif di komunitas Ethereum. Intinya ini ngambil dari nama salah satu researchernya Ethereum Foundation, namanya Deng Sharding. Dan itulah kenapa dia dinamakan proto Deng Sharding. Proto itu kayak ini sebuah prototipe awal yang bisa dibilang bukan bentuk Deng Sharding penuhnya. Intinya apa sih Min? Intinya EIP 4844 ini ngurangin biaya layer 2. Jadi kan layer 2 itu ngumpulin transaksi, makanya murah. Masuk ke Ethereum cuman sebagai satu kelompok, kayak istilahnya folder. Kita bisa punya banyak file di komputer, daripada dikirimin satu persatu fotonya atau musik atau audio atau apa, kita jadiin satu folder, kiriminnya satu folder, lebih gampang kan. Nah itu yang dilakukan L2, makanya layer 2 di atas Ethereum lebih murah. Dan sekarang biaya dia untuk ngelaporin transaksi ke Ethereum dimurahkan dengan EIP 4844 ini. Ada jenis transaksi baru namanya data blob. Blob ini khusus buat bawain data dari layer 2 ke layer 1. Jadi artinya data layer 2 nggak perlu saingan sama transaksi di layer 1. Biaya transaksi roll up 100 kali lipat lebih murah juga. Dan ini bisa kalian lihat seperti di akun Twitter ini, bahwa ini bisa mengubah permainan, bisa menggebrak lah industri. Rollup yang sekarang udah murah banget, yang kita kalau pakai Arbitrum, Optimism, Starknet, Zcasing udah murah-murah banget, itu bisa jauh lebih murah lagi karena upgrade EIP 4844 ini. Nah kalau misalkan kita lihat ya, ini bakal memangkas data yang blok tadi yang disimpan di bawah setelah periode kurang lebih 1 bulan biar nggak berat blockchainnya. Dan mungkin EIP 4844 ini bakal masuk upgrade jadwalnya untuk Mei atau Juni 2023, namanya Kenken. Skalabilitas makin mantap, yang sekarang udah mantap makin mantap, Ethereum makin dominan, relevan, dan Peter Schill lagi bilang kalau fitur ini bakal bikin blockchain EVM kompatibel lainnya harus inovatif lagi.
Nggak bisa cuma ngikut-ngikut, karena nanti beberapa hal nggak bisa kompatibel lagi dengan majunya mesin virtual Ethereum ke masa depan. Jadi lihat aja itu nanti EVM kompatibel lain yang nggak punya nilai jual selain cuman kopas-kopas Ethereum harus bisa inovatif. Kalau nggak bakal jadi nggak relevan. Popularitas pengembang dan pengguna yang ada di Ethereum bakal tetap bertahan nanti. Roadmap penuhnya. Sekarang kita lihat roadmap penuhnya. Nggak bakal bahas karena mungkin butuh episode sendiri juga. Ini banyak banget yang perlu dilihat. Pokoknya setelah The Merge ini masih banyak hal. The Search masih banyak. The Scourge, The Verge, The Purge, The Splurge. Intinya semua ini punya perannya masing-masing. Yang The Merge kemarin proof of work ke proof of stake. Tapi ini kita ngelihatnya bukan dari bawah ke atas ya. Dari atas ke bawah ya. Timeline-nya itu dari kiri ke kanan, bukan dari atas ke bawah. Orang pikir habis The Merge, The Search, terus habis itu baru ini. Salah. Semuanya itu berjalan paralel. Semuanya berjalan paralel dari yang The Merge ke sini, yang The Search ke sini. Jadi secara berbarengan semua hal ini dilakukan. Dan itu semua melibatkan developer yang besar banget. Itulah kenapa jaringan yang paling desentral dan paling up to date saat ini hanyalah Ethereum. Karena kalau kita ngeliat si Bitcoin ya, mereka merupakan produk jadi yang developernya sudah minim. Kecuali memang beberapa entitas yang bikin proyek-proyek di atasnya lagi, entah itu kayak Lightning Network dan kawan-kawan. Intinya ya, kalau orang-orang bilang ini kan Ethereum roadmapnya bertahun-tahun, banyak banget. Dan memang yang kemarin The Merge aja sudah bertahun-tahun. Kayak ditanyanya nggak jadi-jadi, nggak selesai-selesai, selalu ada upgrade baru, makin kompleks, ribet lah. Sebenarnya jawabannya itu satu, ngerti teknologi apa enggak. Karena kalau misalkan kita lihat dari developer Bitcoin pun banyak yang ngekritik ya, Peter Todd segala macam ini developer di Bitcoin juga banyak yang ngekritik. Satoshi itu bikin blockchainnya pun ada banyak kesalahan dan bug. Dan kemarin kita udah sempat bikin video juga, dan dia itu nggak bikin ini untuk tahan sampai masa depan, karena yang namanya teknologi harus selalu diupdate. Ini ada perkataan dari Dean Howe untuk orang-orang yang bukan yang non teknis maksudnya. Ada masalah gitu kan. Kode itu sama aja kayak hukum. Setiap waktu, seiring waktu pasti harus diupdate biar relevan sama realita kehidupan kita sekarang kayak apa. Maksimalis yang pada berpikir kode itu bisa jalan tanpa perlu modifikasi untuk selama-lamanya, itu pasti nggak ngerti tentang teknologi secara umum. Jadi kurang lebih itu sih guys untuk menutup video hari ini. Semoga bermanfaat dan kalian tahu Ethereum kedepannya roadmap seperti apa untuk tahun 2023 dan setelahnya juga. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa kasih jempol kalau suka dengan videonya, dan jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan video terbaru apapun dari kami. Sampai jumpa dengan kalian semua lagi di video yang berikutnya guys. Cheers. Hai guys, jangan berhenti sekarang. Kalau kalian baru di dunia kripto atau udah berpengalaman tapi masih mau mendalami dunia kripto, kami punya bantuan dan informasi yang bisa kalian temukan dengan menjadi anggota Republik Rupiah. Nah, dengan menjadi anggota RR, kalian akan mendapatkan rangkuman dan komentar pasar, update portofolio tim RR, kemudian riset koin dan token kripto, peluang airdrop, ICO, DeFi, dan NFT, ada video tutorial dan kursus, serta akses ke perpustakaan dan alat riset kami. Nah, kalian dapat menemukan semua harga dan informasi untuk link pendaftaran di deskripsi video di bawah ini. Nah, di website republikrupiah.com kami juga punya artikel berita gratis, blog gratis, dan link ke semua video YouTube kami. Di sana kalian juga bisa temukan merchandise yang kami jual, yang biasanya dipakai sama David itu. Nah, perlu diingat bahwa setiap konten yang kami buat bertujuan untuk edukasi dan juga hiburan. Jadi buat kalian yang membutuhkan saran investasi maupun nasihat keuangan, silahkan hubungi seseorang penasehat keuangan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!